Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif, anak-anak solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar kembali. Marilah sebelumnya kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari anak-anak kita murojaah surat Al-Buruj ayat 1 sampai 5. Masing-masing ayatnya kita ulang 3 kali ya. Anak-anak menirukan Buranum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Anak-anak perhatikan, ini ada tanda fathah panjang seperti ini, berarti membacanya harus lebih panjang daripada kalau ada alif seperti ini. Ini dibaca 5 ketuk. Ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, jangan lupa dihafalkan terus ya. Selama 1 minggu ini anak-anak menghafalkan Al-Buruj ayat 1 sampai 5. Oke, sekarang silakan anak-anak membuka pembelajaran 3 halaman 101. Kita mulai ya. Ketika berbuat salah kepada teman harus minta maaf. Meminta maaf menggunakan kalimat yang sopan. Meminta maaf bisa secara langsung atau melalui surat. Perhatikan gambar berikut ini. Maya meminta maaf kepada Cika. Maya tidak sengaja merusak boneka Cika. Apa kalimat yang diucapkan Maya kepada Cika? Nah, bagaimana cara Maya meminta maaf kepada Cika? Contohnya, Maya mengucapkan, "Maafkan aku Cika, aku tidak sengaja merusak bonekamu." Ya, maafkan aku Cika, aku tidak sengaja merusak bonekamu. Begitu ya. Boleh juga dengan kalimat yang lain, yang penting harus kalimat yang sopan. Nah, sekarang Ino memberi surat kepada Laras
yang berisi permintaan maaf Ino kepada Laras. Tapi ini dalam bentuk surat. Kalau tadi ini secara langsung minta maafnya bertemu langsung. Kalau ini melalui surat. Yuk kita baca isi suratnya. Hai Laras, kemarin saya meminjam bukumu. Saya lupa mengembalikannya. Saya meminta maaf atas kelalaian saya mengembalikan bukumu. Hari ini sekolah mulai libur 1 minggu. Saya tidak bisa mengembalikan bukumu. Pada saat sekolah masuk nanti, saya akan mengembalikan bukumu. Terima kasih, sahabatmu Ino. Nah, ini surat dari Ino kepada Laras yang berisi permintaan maaf karena Ino lupa mengembalikan buku milik Laras. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1. Kepada siapa Ino meminta maaf? Kepada Laras. Tulis ya. Laras. L-nya besar. Huruf L-nya besar atau kapital karena nama orang. Nomor 2. Kenapa Ino meminta maaf? Karena lupa mengembalikan buku Laras. Karena lupa mengembalikan buku Laras. Menulis Laras, L-nya besar ya. Nomor 3. Apa yang Ino ucapkan? Ini bukan diucapkan ya, D-nya dicoret. Apa yang Ino ucapkan saat meminta maaf? Nah, ini harus melihat yang tadi. Bagaimana kalimat permintaan maafnya? Nah, ini ya, silahkan ditulis. Saya meminta maaf atas kelalaian saya mengembalikan bukumu. Ya, kalian mencontoh ini persis seperti ini. Saya meminta maaf atas kelalaian saya mengembalikan bukumu. Oke, sudah ya. Nomor 4, pernahkah kamu meminta maaf? Nah, tentunya kalian pernah ya minta maaf saat kalian berbuat kesalahan. Ya, kalau pernah silahkan ditulis pernah. Tapi kalau memang belum pernah sama sekali, tulis belum pernah. Nomor 5, bagaimana perasaanmu setelah meminta maaf? Nah, perasaan kalian tentunya senang atau lega. Lega. Oke, sekarang Bu Ranum akan membacakan cerita ini. Anak-anak mendengarkan ya. Ino dan Yoga bermain layang-layang. Di lapangan, angin bertiup sepoi-sepoi. Setelah selesai bermain layang-layang, Ino dan Yoga merasakan embusan angin. Daun-daun pohon bergerak perlahan. Udara terasa segar. Ino bernapas dengan menghirup udara lebih lama. Udara segar masuk ke dalam tubuh Ino. Tubuh Ino juga terasa segar. Nah, ini gambarnya. Ino dan Yoga sedang merasakan embusan angin. Jadi anginnya udaranya dihirup lebih lama sehingga masuk ke dalam tubuhnya, tubuh mereka. Jadi tubuh mereka terasa lebih segar. Oke, sekarang kita langsung ke sini ya. Ini materi SBDP. Ini nanti tugas yang akan kalian kerjakan dan dikirimkan ke classroom. Perhatikan ya.
Saat di lapangan angin bertiup. Angin bertiup kencang lalu melemah. Saat angin bertiup kencang, anak-anak bersorak. Mereka menggerakkan badan seperti pohon yang tertiup angin. Nah, ini namanya gerakan pohon tertiup angin. Pohon tertiup angin. 1. Perhatikan, gerakan pohon tertiup angin yang kuat. Gerakannya seperti ini. Kaki berjinjit seperti akar pohon yang akan tercabut. Kakinya berjinjit seperti ini, tangannya direntangkan ke atas seperti ini. Ini namanya gerakan pohon tertiup angin yang kuat. Kemudian yang kedua, gerakan pohon tertiup angin yang kuat dari bawah. Ya, kalau ini dari bawah. Dahan-dahan pohon berayun ke atas dan ke bawah. Jadi berdirinya biasa seperti ini, tidak berjinjit ya. Kemudian tangan kalian direntangkan ke atas, ke bawah. Jadi digerakkan atas bawah gitu ya, seperti kupu-kupu. Nah, seperti kupu-kupu, atas bawah. Oke. Kemudian gerakan yang ketiga, gerakan pohon tertiup angin sedang. Dahan-dahan pohon berayun-ayun ke depan dan ke belakang. Nah, kalau tadi yang nomor 2 ini tangan kalian digerakkan atas bawah seperti kupu-kupu. Kalau ini tangan kalian digerakkan ke depan dan ke belakang. Kedua tangan digerakkan ke depan dan ke belakang, badan agak membungkuk. Ya. Baliknya gerakan keempat. Gerakan pohon tertiup angin semilir. Daun-daun pohon bergerak-gerak perlahan. Ini bukan berlahan tapi perlahan. Ya. Jadi badannya agak lututnya agak ditekuk sedikit ya. Kemudian kedua tangan di sini. Ini tangannya sambil digerak-gerakkan. Sedikit aja perlahan-lahan. Oke. Jadi, Buranum ulangi, tugas kalian untuk classroom hari ini adalah menirukan gerakan pohon tertiup angin. Ada 4 gerakan. Kalian menirukan 4-4-nya ya. Nah, yang pertama ini tertiup angin kuat. Yang kedua tertiup angin kuat dari bawah. Yang ketiga tertiup angin sedang. Dan yang keempat tertiup angin semilir. Nah, nanti setelah ini langsung dikerjakan ya di video dan dikirimkan ke classroom. Jangan ditunda-tunda karena besok sudah ada lagi tugas classroom yang baru. Oke? Kita lanjutkan bagian bawah sekarang ya. Ayo menulis. Tulislah kalimat permintaan maaf. Denny tidak sengaja menjatuhkan Rian saat bermain bola. Denny merasa bersalah. Denny meminta maaf kepada Rian. Denny mengucapkan, nah boleh kalian menuliskan kalimat permintaan maaf yang sopan ya. Buranum sudah memberi contoh seperti ini. Rian, maafkan aku tidak sengaja menjatuhkanmu. Silakan anak-anak menulis jawabannya ya. Boleh seperti kalimat Buranum ini, boleh juga kalian membuat kalimat sendiri, tapi harus kalimat permintaan maaf yang sopan. Yang kedua, adik sedang asyik membaca. Kakak menyanyi dengan suara keras di dekat adik.
Adik marah karena merasa terganggu. Kakak mengucapkan, "Maaf, Dik, suara kakak telah mengganggumu." Maaf, Dik, suara kakak telah mengganggumu. Videonya boleh di stop ya kalau mau nulis. Buranu melanjutkan lagi. Sekarang kita akan mengisi bagian yang kosong ini dengan kata-kata memilih di bagian atas ya. Ino sedang menulis sebuah apa? Ya, ini ya, surat. Tulis surat. Surat yang ditulis ditujukan kepada siapa? Ya, ini ya. Laras, L-nya besar, tulis. Ino membuat surat titik-titik maaf. Apa yang benar? Nah, ini ya, permintaan. Surat akan dikirim Ino melalui kantor pos. Kemudian yang B, tulislah 2 kalimat untuk menceritakan isi gambar berikut. Perhatikan gambar. Anak-anak ini sedang bermain apa ya? Ya, bermain petak umpet. Silahkan anak-anak boleh membuat kalimat bebas yang isinya tentang anak-anak ini sedang bermain petak umpet. Buranu contohkan, anak-anak sedang bermain di halaman. Ini kalimat pertama. Kemudian kalimat yang kedua, mereka bermain petak umpet. Nah, karena di sini disuruh menulisnya 2 kalimat ya, jadi kita juga membuatnya 2 kalimat. Anak-anak boleh mencontoh Burhanum ini, boleh juga membuat kalimat sendiri. Oke, sekarang baliknya. Ini muatan matematika. Perhatikan ya. Ino dan Yoga akan membuat layang-layang. Ayah Ino membantu Ino dan Yoga membuat layang-layang. Bahan yang diperlukan adalah bambu, benang, dan kertas. Panjang bambu yang digunakan 2 meter. Ayah memotong bambu itu 100 cm. Berapa meter sisa bambu? Ini namanya soal cerita ya anak-anak ya. Sekarang kita akan menghitung dari soal cerita ini. Perhatikan, jawab. Panjang bambu 2 meter. Ini ya, tadi panjang bambunya 2 meter. Panjang bambu 2 meter. Ini kita jadikan sentimeter dulu. Tinggal nambahi 0, 2. Jadinya 200 cm. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Ini mudah, tinggal nambahi 0, 2. 2 meter sama dengan 200 cm. Yang ditanyakan di sini adalah berapa meter sisa bambu. Yang ditanyakan sisa. Nah, kalau sisa berarti nanti kita harus mengurangi. Sisa itu berarti nanti harus kita kurangi. Jadi, panjang bambu awalnya ini ya 200 cm atau 2 meter dikurangi dengan yang dipotong. Yang dipotong berapa? Yang dipotong 100 cm, jadinya seperti ini. 200 cm dikurangi 100 cm sama dengan 100 cm. Burhanum ulangi, sisa bambu sama dengan
panjang bambu awalnya ini ya 200 cm dikurangi bambu yang dipotong. Nah, ini yang dipotong 100 cm. 200 kurangi 100 sama dengan 100 cm. Jadi, sisa bambu adalah 100 cm atau 1 meter. Karena tadi di soal yang ditanyakan berapa meter, berarti 100 cm-nya ini kita ganti jadi meter. Tinggal mengurangi nolnya 2, jadi 1 meter. Nah, itu contohnya ya anak-anak. Sekarang kita akan mengerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1. Panjang bambu 3 meter. Ino memotong bambu itu 100 cm. Berapa meter sisa bambu? Nah, Buranum sudah memberi contoh seperti ini. Ini sesuai dengan contoh ini ya anak-anak ya. Panjang bambu sama dengan 3 meter. Sama dengan 300 cm. Sisa bambu sama dengan 300 cm dikurangi, yang dipotong ini ya 100 ya, kurangi 100 cm sama dengan 3 kurangi 2, 3 kurangi 1, 2. Nolnya tinggal diturunkan. 200 cm. Jadi sisa bambu adalah 200 cm atau 2 meter. Nomor 2. Yoga disuruh ayah memotong benang. Panjang benang 9 meter. Benang yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang sepanjang 300 cm. Berapa meter sisa benang? Panjang benang sama dengan 9 meter. Sama dengan 900 cm. Sisa benang sama dengan 900 cm dikurangi benang yang dipotong yang dibutuhkan tadi berapa? 300 cm. Berarti kurangi 300 cm. 9 kurangi 3, 6 ya. Sama dengan 600 cm. Jadi sisa benang adalah 600 cm atau 6 meter. Silakan anak-anak menulis seperti ini. Boleh juga misalnya nanti mau mengubah ini. 100 cm diubah menjadi meter. Tinggal nolnya dikurangi 2, jadinya 1 meter. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Sama ya, ini juga jawabannya 2. Terus kalau yang nomor 2, misalnya ini yang mau diganti meter juga boleh. 300 cm sama dengan 3 meter. Berarti 9 kurangi 3 sama dengan 6 meter. Itu juga boleh. Silahkan mana yang lebih mudah untuk kalian. Kalau misalnya masih bingung boleh minta tolong, minta bantuan pada orang tua. Oke anak-anak ya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran tematik hari ini. Buranum ingatkan pembiasaan setiap hari sholat fardu, sholat 5 waktu ya, kemudian sholat duha jangan lupa, hafalan Al-Buruj 1-5. Mau lebih dari itu juga boleh ya. Kemudian mengaji jangan lupa. Satu lagi, jaga kesehatan. Oke anak-anak. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil
rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.